Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurmasita SPD. Saya salah satu guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi bersama salah satu guru senior. Bisa diperkenalkan, Bu? Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Mirnawati, guru kelas 1 SD Negeri 64 Lapai. Oke, terima kasih, Bu. Jadi kesempatan ini sebelum saya melakukan observasi bersama beliau di dalam kelas, terlebih dahulu saya akan melakukan pra-observasi. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan, Bu. Oke, baiklah. Pertanyaan pertama, Bu, apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti? Ya, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan nanti yaitu dengan menyimak video, siswa dapat membaca, dan menulis kata benda yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di pasar. Oh iya. Kemudian area pengembangan yang Ibu hendak capai apa? Ada 2 area pengembangan, yaitu dari kemampuan kognitif dan keterampilan, pengetahuan dan keterampilan. Di mana di sini aspek pengetahuannya yaitu siswa dapat mengetahui benda-benda apa saja yang ada di pasar. Kemudian adapun keterampilannya yaitu siswa dapat menulis, kemudian dapat membaca dan menggambar benda apa saja yang ada di pasar. Oke, jadi strategi yang dipersiapkan seperti apa, Bu? Ya, strategi yang saya sudah persiapkan yaitu strategi pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kemampuan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran PSE, pembelajaran sosial emosional. Di mana sebelum saya melaksanakan ini, saya mempertimbangkan dulu dan memperhatikan profil kebutuhan peserta didik, di mana ada peserta didik yang audio visual, kemudian ada peserta didik yang kinestetik. Dan adapun model yang saya gunakan yaitu model pembelajaran cooperative learning. Kemudian adapun metode yang saya gunakan yaitu metode penugasan, tanya jawab, dan demonstrasi. Di mana di sini metode demonstrasinya anak-anak di sini mendemokan bagaimana kegiatan yang terjadi di pasar, kegiatan jual beli di pasar. Anak-anak ditugaskan untuk membeli benda yang ada di pasar, kemudian menulis benda apa saja yang telah dibeli, kemudian mempresentasikan hasil atau mengungkapkan hasil yang telah ditulis kepada teman-temannya, begitu. Oke, jadi kira-kira kapan ya saya bisa melakukan observasi di dalam kelas, Ibu? Mungkin sebaiknya hari Sabtu yang akan datang, karena di hari Sabtu yang akan datang kebetulan kelas 1 belajar bahasa Indonesia, yaitu pada tanggal 9 Maret 2024. Oke, jadi insya Allah hari Sabtu ya, Bu, saya akan masuk di dalam kelas Ibu untuk melakukan observasi di dalam kelas. Iya. Oke, sebelum saya ucapkan terima kasih banyak ya, Bu, atas kesempatannya. Sama Ibu. Adapun tujuan pembelajaran pengetahuan ini yaitu dengan menyimak video, masyarakat ini dapat membaca dan menulis kata yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di pasar. Coba anak-anak perhatikan. Ini ada gambar apa, anak-anak? Coba, pernahkah kalian ke pasar? Pernah. Biasanya ke pasar bersama siapa? Ibu. Coba, apa yang dilakukan orang di pasar?
Coba Ibu Guru minta Ridwan, tunjukkan yang mana di situ lombok atau cabai. Ya, itu adalah gambar cabai. Ya, nggak usah diketawain temannya. Nah, kita lanjut lagi videonya ya. Kolbi, maju ke depan. Itu gambar apa? Kolbi maju. Coba Kolbi perhatikan ini apa nak? Ya, ini adalah gambar ikan lele yang dibilang Kolbi ya. Bagus ya. Ya, Ibu Guru mau tanya, sayuran apakah yang dibeli oleh Sarah? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan yang mau menjawab, angkat tangan. Coba kira sayur apa yang dibeli oleh Sarah? Kangkung, apa lagi? Bayam, satu lagi, coba Alkian Safwan. Ada kangkung, bayam, apa lagi satu? Sayur apa? Alfian. Ya, sawi ya. Kita stop sejenak. Ibu Guru mau tanyakan bagaimana perasaannya anak-anakku setelah menonton video atau setelah mengikuti proses pembelajaran ya. Coba Adita maju, bagaimana perasaannya Adita? Silakan tunjuk nak. Yang mana? Yang mana? Yang ini, oke. Dia senang. Ya. Faisal. Bagaimana perasaannya? Senang juga. Ada yang marah ini? Ada yang sedih? Semuanya senang. Sekarang kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Semuanya pakai dulu berarti. Tepuk fokus.
menulis benda-benda apa saja yang dibeli oleh temannya di pasar, oke? Semuanya punya tugas masing-masing. Sekarang ibu guru minta satu kelompok, nanti ibu guru yang tunjuk ya, satu kelompok, satu orang maju ke depan untuk berbelanja. Oke, siap? Ya, siap. Kelompok Akila, kelompok 3 Akila, ya nanti dipanggil. Akila, kelompok 1 Ardiansyah, kelompok 2 Ridwan. Itu yang pergi berbelanja. Silakan ambil belanjaannya, simpan di kantong, oke? Silakan pilih-pilih. Pilih ambil kertas. Silakan pilih apa? Ya. Silakan pilih. Silakan pilih. Ada yang mau beli wortel, mau beli beras, Upi? Sebutkan apa yang beli temannya, kemudian Keisha yang catat ya. Sini catat. Ini siapa yang bertugas menyebutkan? Bella bertugas untuk mencatat apa yang dicatat. Ini yang pakai buku. Nah, akhirnya apa yang dibeli temannya? Siapa yang di situ? Yang tidak dicatat, dikasih di transfer Marina. Waktunya sisa 5 menit. Sebentar. Kelompok yang pertama selesai tadi adalah kelompok 2. Coba Kolbi, Naim bacakan apa yang dibeli oleh temannya tadi. Ya, Mirfan di sini. Ayo naik semua. Naik semua menghadap ke kamera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok akan membacakan hasil belanja kami. Silakan dibacakan hasil belanjanya. Beras, gula pasir, wortel, tomat, gelas pupuksan, teron, Rambutan. Lagi? Oke ya, beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan
Oke, silakan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan dulu kami dari Kelompok ya kan akan membacakan hasil belanja kami. Nah, silakan dibaca hasil belanjanya. wortel ubi terong Berbagi. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Siap untuk belajar lagi? Bagaimana perasaannya setelah belajar tadi? Ya, apa tadi yang sudah kita pelajari, Ella? Tentang apa? Tentang apa? Aviation? Ya, pasar. Coba kelompok 1 sebutkan apa saja yang ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan pasca observasi sebagaimana pada Sabtu kemarin saya sudah masuk di kelas Ibu untuk melakukan observasi di kelas, mengamati bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan. Langsung saja Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, namun sebelum itu saya perkenalkan dulu. Jadi kesempatan kali ini saya didampingi oleh Ibu PP, Ibu Dewi Yastin untuk melakukan pasca observasi. Pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan Bu, bagaimana sih perasaan Ibu ketika melakukan observasi pembelajaran Sabtu kemarin? Perasaan saya pada awal pembelajaran saya merasa tenang. Namun seiring berjalannya proses pembelajaran dengan semangat siswa yang sangat luar biasa sehingga saya pun merasa santai dan rileks. Jadi saya tambah bersemangat selama proses observasi berlangsung. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas dan bagaimana langkah-langkah pengembangannya? Ada 2 area pengembangan yang saya kembangkan. Yang pertama yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan, di mana ada pengembangan pengetahuannya yaitu saya memperlihatkan sebuah video tentang pasar, kemudian dari video tersebut siswa dapat mengetahui benda-benda apa saja yang ada di pasar, kemudian kegiatan apa saja yang ada di pasar. Di samping itu saya juga menanyakan kepada siswa apa yang mereka lihat di video itu, kemudian kegiatan apa yang mereka lihat di video tersebut, dan saya juga membagikan LKPD kepada peserta didik untuk mengetahui kemampuannya. Selanjutnya yaitu ada pengembangan keterampilan, di mana saya di sini membagi siswa ke dalam kelompok. Dan setiap kelompok itu mendemonstrasikan kegiatan di pasar, di mana sebelumnya saya sudah mempersiapkan beberapa bahan atau benda yang ada di pasar. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk mendemonstrasikan bagaimana cara membelanja di pasar, membeli sesuatu. Selanjutnya saya menugaskan kepada mereka untuk menuliskan nama benda yang telah ia beli dan menyebutkan benda-benda apa yang sudah mereka beli. Ya, saya itu saja. Ya. Menurut Ibu, apakah area pengembangan yang sudah disampaikan tadi sudah berhasil diterapkan di dalam kelas atau tidak? Alhamdulillah, menurut saya sudah berhasil, namun masih ada kendala di luar kendali saya. Kalau boleh saya tahu, apa sih kendala yang Ibu alami pada saat itu? Ada beberapa kendala yang saya alami pada saat proses pembelajaran, di mana kita tahu bahwa kelas 1 itu super aktif-aktifnya ya. Jadi mereka pada saat proses pembelajaran masih ada yang bercerita dengan temannya, ada yang tidak mau diam, tidak mau duduk di tempatnya, sehingga membuat saya menyebutkan namanya baru dia mau fokus untuk belajar. Kemudian kira-kira hal apa yang Ibu bisa lakukan ke depannya sehingga anak-anak lebih fokus belajar lagi? Hal yang saya lakukan untuk ke depannya, sebelum dimulai pembelajaran, saya melakukan dulu ice breaking, beberapa kegiatan ice breaking di awal pembelajaran yang bisa menari atau menyanyi sehingga bisa membuat siswa lebih nyaman dan lebih tertarik untuk fokus mengikuti pembelajaran. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal tersebut sebagai bentuk perubahan? Karena sekarang libur puasa, jadi insya Allah kelas 1 itu akan kembali sekolah di tanggal 20
25. Jadi saya rencanain itu akan dilaksanakan di tanggal 26 karena saya juga sudah merancang modul ajar yang lebih menarik dari sebelumnya yang bisa membuat siswa lebih fokus untuk mengikuti pelajaran. Ya, terima kasih Bu. Saya rasa itu yang bisa saya tanyakan dari terkait hasil observasi kita Sabtu kemarin. Untuk lebih jelasnya, saya minta kesediaan Bu Dewi untuk memberikan pemaparan ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu CGP Andi Nurmasita yang sedang melaksanakan pasca observasi dengan teman sejawat yaitu Ibu Nirmawati. Bu Nirmawati. Ya. Guru kelas berapa Bu? Kelas 1. Jadi kita melaksanakan kemarin observasi di kelas 1. Oh, iya. Saya sangat tertarik dengan materi dan metode Ibu yang gunakan di area pengembangan, yaitu ada 2 pengetahuan dan keterampilan. Namun yang saya tadi dapat adalah yang nampak ada pada tujuan area pengetahuan ya. Ada pengetahuan. Karena yang untuk area keterampilan inilah yang mau ditingkatkan. Iya, ada keterampilan. Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa yang perlu saya bagaimana menarik atau anak itu fokus dalam belajar. Jadi saya sudah membayangkan kalau Ibu menayangkan video pembelajaran dengan pasar, saya yakin anak itu melihat-lihat saja. Tapi kalau mungkin lebih fokus belajar, ada kan pasar di kelas. Ada jual beli, terjadi transaksi jual beli. Nah, di situ yang mau dicapai keterampilannya apakah belinya atau uangnya atau kebersamaannya. Benda-bendanya pun di situ baru. Benda yang dijual, mengenal uang kayaknya. Belum masuk uang. Belum masuk. Barang-barang yang dijual di pasar. Iya, Nama-nama benda. Iya. Namanya ya sudah bagus sebetulnya transaksi yang kita lakukan. Saya sudah bayangkan cara Ibu belajar. Namun yang perlu di sini adalah fokusnya siswa. Memang begitu kalau siswa kelas 1. Iya. Kelas 1 itu super aktif juga. Kita ini tidak aktif juga. Kita cuma berpikir kenapa ini. Padahal itu anak sebetulnya aktif semua. Dia fokus sebetulnya. Ya, mungkin dia merasa jenuh. Ya, mungkin Ibu terlalu lama melaksanakan kegiatan itu, maunya di situ langsung lanjutkan dengan tanya jawab. Apa-apa yang kita tadi dapatkan di pasar, apa-apa yang ada di pasar, baik di video, baik yang sudah dilaksanakan di kelas. Kalau perlu, kalau memang siswa sudah bisa menulis, tulis. Kalau ada benda-benda langsungnya, dipegang di kegiatan. Contoh tomat, dia berupa dijual, ada tomatnya, ada tomat yang ada tayangan benda-benda yang ada di pasar dibawa ke kelas sehingga kelas itu jadi pasar. Ada penjual, ada pembeli. Begitu juga Iya. saya menjual. Mereka yang membeli. Oh, Ada barang-barang di sebelah tomat. bagusnya itu temannya selaku penjual, temannya juga pembeli. Kalau misalnya 10 muridnya, 3 penjualnya. Ada penjual campuran, ada penjual sayur, ada penjual 1 atau 2 macam penjual. Benda-benda itulah nanti yang dia klasifikasi bahwa barang-barang ini dibeli di ini. Barang-barang ini beli ini kan pemahamannya anak-anak. Janji beli misalnya tomat di penjual baju kan begitu pemahaman pasar. Ya, di situ nih pengalaman. Jadi sudah bagus sebetulnya pembelajarannya kalau seperti itu gambaran yang kita lakukan. Dan selamat kepada Ibu Andi Nurmasita, proses pembelajaran sangat bagus, coachingnya juga, pas observasinya juga sangat menarik. Dan teman sejawat, terima kasih ya atas partisipasinya membantu teman kita CGP yaitu Andi Nurmasita SPD di dalam pelaksanaan PI 5 ini. Baik Ibu, terima kasih atas perhatiannya.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah praktek pasca observasi yang saya laksanakan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.